Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustadz yang soleh dan soleha? Semoga semuanya tetap sehat, semangat untuk belajar dari rumah. Oke? Oke, anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, sebelum memulai materi pada pagi hari ini, marilah kita semuanya berdoa terlebih dahulu. Angkat tangan kananmu, angkat tangan kirimu, ku gabung jadi satu lalu berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak soleh siap, gitu ya. Oke, anak soleh siap. Anak soleh, mana solehmu? Jawabnya, ini solehku. Mana solehmu? Ini solehku. Oke, anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan membahas tentang materi PAI di pertemuan yang awal. Nah, materi tentang apa kira-kira? Anak-anak Ustadz bisa melihat di buku paketnya masing-masing. Untuk pembelajaran yang pertama, di kelas 3 ini kita akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW, teladanku. Oke, nah materinya ini ya, tentang Nabi Muhammad SAW, teladanku. Nah, anak-anak Ustadz, sebelum masuk ke materi, Ustadz mau mengajak anak-anak Ustadz semuanya untuk penyegaran pagi ya, supaya tetap semangat, badan kita tetap sehat, belajar tidak bosan di rumah. Oke, kita ice breaking pagi terlebih dahulu. Oke, tepuk semangat. Semangat, semangat. Allahu Akbar. Yes. Oke. Baik, anak-anak Ustadz. Nabi Muhammad SAW adalah teladanku. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Tuhan yang tak beranak dan tak diperanakan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Jawabnya Allah. Oke, pinter anak-anak Ustaz. Ya, Masya Allah. Siapa nama Nabimu yang agung? Muhammad. Jawabnya Muhammad. Oke, harus semangat jawabnya. Siapa nama Nabimu yang agung? Muhammad. Siapa nama Nabimu yang agung? Muhammad. Nabi yang pemberani, gagah dan bijaksana. Siapa nama Nabimu yang agung? Muhammad. Maukah kau jadi anak yang soleh? Mau. Wah. Maukah kau jadi anak yang pintar? Mau. Hormati orang tua, sayang sama saudara. Maukah kau jadi anak yang soleh? Mau. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Masya Allah. Oke, silahkan duduk yang rapi, yang bagus. Perhatikan materi yang akan Ustadz berikan. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ya, kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pelajaran satu ini tentang Nabi Muhammad SAW adalah teladanku. Kita simak ini KD-nya. Tara. Baik, anak-anak Ustadz. Jadi
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang harus kita jadikan teladan, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, namun sebelum membahas lebih lanjut, masih ingat nggak kira-kira Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di mana? Ayo anak-anak Ustadz, masih ingat materi kelas 2 kemarin tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad dilahirkan di mana? Ayo, ada yang tahu angkat tangan. Yang tahu? Oke, silahkan dijawab. Oke, apa kira-kira? Ya, benar. Nabi Muhammad SAW itu lahir di kota Mekah, ya, Mekah Al-Mukarramah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam kondisi ayahnya yang sudah meninggal, dan Nabi Muhammad ketika itu masih dalam usia kandungan ibundanya. Nama ibundanya siapa, Nana Ustadz? Ada yang masih ingat? Ya, nama ibundanya adalah Aminah. Kemudian nama ayahnya siapa? Nama ayahnya masih ingat? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, namanya Abdullah. Ya, Abdullah namanya. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, ya. Dinamakan tahun gajah karena pada waktu itu di Mekah Al-Mukarramah sedang terjadi penyerbuan, ya, oleh Raja Abrahah dan pasukannya yang ingin menghancurkan Ka'bah, rumah Allah. Tapi qadarullah, Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah tersebut, dan Allah mengirimkan burung ababil dengan membawa batu untuk melempari Raja Abrahah dan pasukannya. Baik, anak-anak Ustadz, ya, anak soleh siap. Anak soleh, mana solehmu? Tepuk satu, tepuk satu. Oke. Umat Islam wajib untuk mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam wajib meneladani sikap dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah adalah teladan yang baik bagimu. Nah, anak Ustadz, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita harus meneladani sikap dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah adalah manusia pilihan yang Allah kirimkan untuk dijadikan contoh, ya, karena Rasulullah memiliki akhlak yang mulia. Tentunya kita harus mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, ya. Kemudian apalagi Ustadz? Nah, ternyata akhlak mulia itu atau akhlak karimah adalah akhlak yang baik, anak-anak Ustadz, anak yang soleh dan soleha. Jadi akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji ini disebut juga dengan akhlak mahmudah. Oke, diingat, akhlak baik terpuji disebut juga dengan akhlak mahmudah. Kalau yang akhlak buruk namanya akhlak mazmumah. Oke, paham ya? Nah, kemudian apa lagi yang harus dimiliki oleh kita semua, termasuk ustadz dan anak-anak semuanya di rumah? Akhlak terpuji ini harus kita miliki, ya, harus kita miliki. Karena apa? Karena setiap hari ketika kita beraktivitas, maka kita harus selalu menerapkan perilaku terpuji dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena dengan akhlak terpuji ini tentunya akan menguntungkan siapa Ustadz? Ya, menguntungkan diri kita, ya, diri kita semuanya. Ya, kalau kita berperilaku buruk, maka kita juga akan merugikan orang lain. Nah, Ustadz, tepuk satu. Oke. Nah, sesuai dengan materi kita, maka dalam pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ini, maka
yang harus kita pelajari dari keteladanan Rasulullah SAW adalah satu, tentang sikap percaya diri yang kita teladani dari teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus apalagi? Salah satu kunci sukses kita semua manusia ketika beraktivitas adalah mengerjakan sesuatu itu harus dengan percaya diri. Tidak boleh kita minder, terus apalagi seenaknya sendiri, itu tidak bisa. Maka kita harus selalu percaya diri. Bahkan berkembangnya agama Islam ya, yang Rasulullah SAW bawa, ajarkan kepada kita, ini adalah berkat dari kepercayaan diri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya apa? Percaya diri ini adalah sikap yakin mantap yang ada dalam diri kita ya. Jadi sikap percaya diri adalah sikap yang yakin mantap ya dengan diri kita sendiri, kemampuan yang kita miliki ya, tidak ragu-ragu. Nah, itu ya. Nah, anak soleh siap, anak soleh, mana solehmu? Oke, anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, ciri-ciri anak yang percaya diri adalah sebagai berikut. Simak ya. Oke, yang pertama apa Ustadz? Ini dia yang pertama. 1. Tidak bergantung kepada orang lain. Itu yang pertama. Kedua, rajin berusaha dan berani mencoba. Ketiga, tidak takut gagal. Ya, keempat, tidak mencontek saat ulangan atau ujian. Dan yang kelima, selalu riang dan tidak malas dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ustadz dan ustazah. Oh, jadi itu ya Ustadz, ciri-ciri anak yang percaya diri. Aku baru tahu lah Ustadz. Makasih ya Ustadz. Iya, sama-sama. Nah, nanti kalau kurang jelas silahkan diulang kembali ya materi yang Ustadz sudah sampaikan mengenai ciri-ciri anak yang percaya diri. Oke? Oke, anak Ustadz, jadi untuk hari ini materinya sampai di sini dulu ya. Untuk selanjutnya tunggu video yang kedua atau materi selanjutnya. Silahkan ditulis poin-poin yang menjadi hal terpenting dalam penyampaian video materi hari ini tentang keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, tetap semangat belajar di rumah ya, tetap menjaga iman dan imun. Oke, baik, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ucapan di lisan jika kita tidak mengamalkannya?